Contoh rumusan visi. Terbentuknya siswa menjadi cerdas, islami, terampil, rajin, amanah. Visi tersebut diakronimkan dengan citra mandiri, menghasilkan lulusan yang berprestasi, berbudaya, beriman, dan bertakwa, atau IMTAK. Visi tersebut menunjukkan visi yang singkat, padat, memiliki semangat, dan terus berorientasi ke masa depan. Jika visi berkalimat panjang, dapat dirumuskan dalam akronim yang mudah dihafal dan diingat. Untuk selanjutnya, biasanya rumusan visi mempunyai banyak makna dan penafsiran karena masih bersifat kualitatif. Oleh karena itu, agar tidak banyak makna dan penafsiran, maka visi tersebut harus diterjemahkan dalam ukuran kuantitatif. Merumuskan misi sekolah atau madrasah. Misi adalah penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan rencana tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Sekolah atau madrasah dalam merumuskan dan menetapkan misi harus 1. Memberikan arah dalam mewujudkan visi sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 2. Merupakan tujuan yang akan dicapai. 3. Menjadi dasar program pokok sekolah. 4. Menekankan pada kualitas layanan peserta didik. 5. Memuat pernyataan umum dan khusus berkaitan dengan sekolah. Kriteria rumusan misi yang baik. Rumusannya sejalan dengan visi sekolah atau madrasah. Rumusannya jelas dengan bahasa yang lugas. Rumusannya menggambarkan pekerjaan atau fungsi yang harus dilaksanakan. Dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, terakhir memungkinkan untuk perubahan atau penyesuaian dengan perubahan visi. Merumuskan sasaran dan tujuan sekolah atau madrasah. Jika visi dan misi terkait dengan jangka waktu yang panjang, maka tujuan dan sasaran terkait dengan jangka waktu menengah. Dengan demikian, tujuan dan sasaran pada dasarnya merupakan tahapan atau langkah untuk mewujudkan visi sekolah yang telah dicanangkan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan acuan sebagai berikut. 1. Menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka menengah. 2. Mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional serta relevan dengan kebutuhan masyarakat. 3. Mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh sekolah atau madrasah dan pemerintah. 4. Mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah. Terakhir, disosialisasikan kepada warga sekolah atau madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan. Teknik perumusan tujuan dan sasaran dapat dirumuskan dengan pernyataan yang spesifik, terukur, realistik, dan berjangka waktu. Rumusan penyusunan tujuan dan sasaran dapat menggunakan pendekatan SMART, Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time Frame, atau dengan akronim SMARTER, Specific, Measurable, Attainable, Realistic, Time Frame, Evaluated, Reviews. Spesifik, yaitu kalimat tujuan dan sasaran harus dirumuskan secara jelas untuk satu tujuan atau sasaran tertentu, sehingga tidak meluas dan apa yang diinginkan akan terarah. Tujuan dan sasaran tidak spesifik, contohnya memiliki guru agama dalam berbagai keahlian. Tujuan dan sasaran spesifik, memiliki 3 guru agama dalam bidang keahlian Al-Quran, hadis, fikih, dan bahasa Arab. Selanjutnya, measurable, yaitu pernyataan tujuan dan sasaran harus dapat diukur sehingga dapat diketahui sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Tujuan dan sasaran tidak terukur, contohnya guru-guru mengikuti pelatihan perkembangan kompetensi. Tujuan dan sasaran terukur, contohnya guru-guru agama minimal 4 kali mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi dalam setahun. Selanjutnya, achievable,
yaitu pernyataan tujuan dan sasaran harus ditetapkan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki. Tujuan dan sasaran yang tidak dapat dicapai, contohnya terbentuknya kegiatan ekstrakurikuler. Tujuan dan sasaran yang dapat dicapai, terbentuknya kegiatan ekstrakurikuler olahraga berupa klub sepak bola. Selanjutnya realistik, yaitu harus ditetapkan secara realistis, membumi, tidak mengada-ngada sehingga yang dibuat tersebut tidak mengawang-awang. Tujuan dan sasaran tidak realistik, contohnya lulusan diterima di perguruan tinggi terbaik di dunia. Tujuan dan sasaran realistik, contohnya lulusan diterima di perguruan tinggi negeri di Yogyakarta. Selanjutnya, time frame, yaitu rumusan tujuan dan sasaran yang ditetapkan harus memiliki jangka waktu tertentu dalam pencapaiannya. Tujuan dan sasaran tidak berjangka waktu. Contohnya siswa menghafal juz 30. Tujuan dan sasaran berjangka waktu, contohnya siswa pada semester kedua kelas 6 telah hafal Al-Quran juz 30. Motto dalam bahasa Inggris, motto berarti semboyan. Motto adalah kalimat frasa atau kata yang dijadikan semboyan atau baru yang sudah menggambarkan motivasi dan tujuan dari sebuah lembaga, organisasi, atau individu. Motto sangat penting bagi organisasi sebab motto dapat menyatukan, memberi semangat, menginspirasi, mengingatkan semua anggota organisasi akan mencapai tujuan dan memberi energi untuk mencapai tujuan organisasi yang tercapai. Contoh motto lembaga pendidikan. Sekolahnya para juara, berilmu, beramal, berakhlak. Tut Uri Handayani. 1. Merumuskan keyakinan dasar, core belief. Rumusan keyakinan dasar umumnya terdiri dari 3 bagian, yaitu pernyataan tentang keyakinan dasar, 2 frasa, oleh karena itu, dan 3 pernyataan perwujudan keyakinan dasar. Merumuskan nilai dasar. Nilai dalam bahasa Inggris berasal dari Perancis valoin, berarti bernilai. Beberapa nilai penting seperti Akdon 1997. Kebersamaan, bekerja dalam kebersamaan jauh lebih baik bekerja sendiri. Empati, memahami dan ikut merasakan masalah yang gangguan orang lain. Assist, kesediaan untuk selalu memberikan bantuan secara ikhlas. Contoh visi, terwujudnya pendidikan Islami yang unggul dalam bidang akademik dan non-akademik. Contoh misi, silakan dibaca sendiri. Terus ini ada core belief atau keyakinan dasar. Lalu ini ada core values, nilai dasar, yaitu amanah, keteladanan, profesional, integritas, disiplin, togetherness, religious. Motto, contoh motto, berilmu, beramal, berakhlak. Sekian dari saya.